Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kawan-kawan, Bapak Ibu, serta siapapun yang menyimak dongeng ini, wabil khusus kepada kawan-kawan kita dari luar BKKBN yang begitu respon dan ternyata tertarik dengan cerita-cerita soal program Bangga Kencana. Kali ini kita akan berbicara tentang obrolan-obrolan ringan tentang Bangga Kencana ini. Mudah-mudahan obrolan ini ada manfaatnya untuk kemajuan ke depan. Yang pertama, luar biasa. Orang tua kita dari Palembang, Pak Muhsin Hamzah, ini kegiatannya masih berjalan terus. Usianya padahal udah hampir mendekati 75 atau 77 gitu ya. Tapi beliau aktivis. Memperlihatkan foto-foto ke Aki tentang seminar narkoba menuju ketahanan keluarga. Beliau sebagai peserta dengan BNN, dengan beberapa instansi lain. Walau alam tidak disebut apakah BKKBN ikut atau Pak Muhsin mewakili BKKBN. Beliau cerita bahwa narkoba cerita sampai untuk kepada ketahanan keluarga tidak muncul cerita ketahanan keluarganya itu. Semua fasilitator, semua narasumber berbicara di awang-awang sana. Tidak menyentuh pada institusi keluarga. Bahkan mereka hanya menceritakan strategi nasional, ya kira-kira upaya-upaya global dan lain sebagainya. Sehingga Pak Muhsin nggak SMS ke Aki. Padahal dia sedang rapat. Ki, tolong ini kirim Pak Rukman. Apa 8 fungsi keluarga. Ya. Alhamdulillah keburu ke Aki kebaca dan Aki kirim itu. Setelah itu Pak Muhsin berpikiran bahwa sebetulnya ketahanan keluarga itu dasarnya adalah dari Undang-Undang nomor 2 katanya. Lupa Pak Muhsin. Bukan 2, 10. Undang-Undang nomor 10 tahun 1992. Wah luar biasa si sepuh ini ya. Oleh Aki dikirim, dia minta bahwa coba dikirim lagi. Karena undang-undang itu memang simpel. Hanya 9 bab, 29 pasal. Tapi ayat 1 di bab 1 saja 20 pengertian di situ. Dari mulai pengertian penduduk sampai pengendalian penduduk dan ruang lingkup lingkungan. Di situ lengkap sekali. Ya, keluarga berencana juga berpengertian tentang community development, bukan tentang pengaturan kelahiran saja. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ya menjadi bahan buat kita bahwa sebetulnya undang-undang nomor 1092 itu sudah diganti dengan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009. Hanya orang merasa menjadi menciut, menjadi mengecil. Terutama di pengertian keluarga berencana saja di situ dikecilkan. Mungkin orang-orang DPR tidak paham tentang community development. Ya malum lah kan macam-macam. Atau mau mengecilkan sendiri BKKBN. Tidak tahu kita ya. Tujuannya yang penting kita positive thinking saja bahwa itu adalah salah satu kemunduran buat kita. Bukan positive thinking ya. Jadi kita juga negative thinking sedikit, nggak apa-apa. Ini namanya juga dinamika demokrasi dan dinamika kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini EPA. Tidak usah disebut EPA dari mana, anak Aki juga. Betul Ki. Kami juga para petugas lapangan bukan EPA saja. Beberapa orang
berpikir bahwa dashat ya. Kang Dodi koreksi ke Aki, bukan dahsat tapi dashat. Dashat itu daptur sehat untuk stunting. Ini disangkanya kegiatan atau satu kelompok kegiatan gitulah. Kegiatan untuk menangani makanan-makanan yang kurang gizi bagi keluarga stunting. Ini kayaknya tidak jelas gitu dari atas itu. Apa dasar itu, kemudian apakah menunya setiap hari dibuatnya, setiap bulan, atau bagaimana? Ini yang secara operasional masih perlu kita tingkatkan. Jadi sekali lagi, itu Aki komentar tentang dashat ya, dashat bukan dasar. Terima kasih Pak Dodi atas koreksinya. Kemudian yang ketiga datang dari teman kita nih, Pak Arianto. Pak Arianto itu salah satu kepala seksi operasional di DPMD Kabupaten Bandung Barat. Dulu teman Aki. Jadi kalau begitu membaca dongeng-dongeng Aki, betul Ki. Mungkin kita itu terlalu berpikirnya robot gitu. Kalau dari atas itu A ke bawah terus begitu dikerjakan. Apakah itu dipahami? Apakah itu sesuai dengan kearifan lokal? Apakah itu bisa dikerjakan atau tidak? Bagaimana hubungannya dan lain sebagainya? Kadang-kadang kita tidak paham. Kenapa ya Ki bisa begitu? Itu pertanyaan dari kawan saya. Aki berdiskusi dengan beliau begini. Kalau menurut Aki, satu yang pertama kita itu harus memahami, jangan hanya membaca juklak dan juknis. Kadang-kadang membaca juklak dan juknis pun itu kita terlewat. Contoh, Kampung KB itu tupoksinya adalah PPIK. Memang tidak tertulis, tapi Aki baca, kemudian Aki jabarkan dengan istilah Aki. PPIK itu kan singkatan ya dari pemberdayaan, penguatan institusi keluarga. Jadi siapa yang sehari-hari harus diurus itu? Keluarga, bukan taman, bukan kolam. Soal itu kolam dan taman, viral gitu ya, mural dan lain sebagainya untuk keluarga. Tapi keluarganya kadang-kadang gak disentuh. Itu ya yang disebut, makanya kita juga tidak tahu apakah itu poktan, apakah itu apa namanya. Kalau tidak jelaskan Aki saya juga tidak ngerti katanya. Ya makanya kita diskusi. Diskusi ini adalah untuk perbaikan ya. Jadi sekali lagi Aki minta pemahaman. Manfaatkan forum komunikasi kita. Forum komunikasi formal dan informal. Yang formal yang mana Ki? Itu kan ada staff meeting, rakorcam, rakordes, terus ke atas ya. Ada konsultasi kecamatan dengan kabupaten bulanan, ya begitu. Terus di kabupaten atau di provinsi itu ada rapim, ada radep, rapat deputi nggak ada di provinsi mah. Rapat komponen lah, rakom namanya. Terus dan lain sebagainya. Di situ hanya jangan perintah, jadwal, perintah, jadwal. Itu yang keluhan-keluhan dari kawan-kawan yang ada di lapangan. Jadi kalau rapat itu lebih utama kepada perintah dan jadwal. Memang harus. Tapi kembangkan kembali teknis-teknis operasional. Itu. Perdalam. Kalau ini maksudnya kemana, kalau ini asalnya dari mana, dan itu diperdalam. Satu kata kita diskusi. Jangan takut berdebat. Kemarin kalau kawan-kawan tahu itu mengatakan satu kata saja sampai berjam-jam tentang institusi waktu di Bekasi. Ya, terutama itu kan datangnya dari beda-beda, dari orang tua, aki-aki, nini, dari anak muda yang bertahan dengan konsep-konsep begitu. Kita bertahan dengan pengalaman, ada yang dari luar juga, dari forum Poskabe dan lain sebagainya. Rame, tapi nggak apa-apa, itu hal biasa di dalam demokrasi, di dalam pembicaraan supaya menelurkan yang terbaik. Satu hal, Aki terakhir ini ya, di dalam kegiatan ini. Diskusi kita kepada tokoh masyarakat, kepada CSR, kepada masyarakat pendorong,
kepada tokoh baik agama maupun tokoh masyarakat, tokoh kekayaan, tokoh apa saja. Disitulah terjadinya diskusi. Dan diskusi itu bicarakan program pokoknya, kemudian kita minta pendapat. Kan begitu? Itu namanya adalah kita itu interviewer. Pak Ustadz, kalau hukum kawin itu apa? Padahal kita tahu, kita belajar di diklat tentang hukum kawin. Sekarang sudah tidak disebut-sebut lagi, sudah dianggap tidak penting. Ternyata, petugas yang sekarang ini yang sekarang, karena tidak dilatih oleh diklat lagi, tidak diberitahu area atas, nyebut bahwa hukum kawin itu adalah wajib. Punya anak itu wajib. Ada yang begitu. Dan itu bukan petugas di desa. Itu petugas di BKKBN pusat juga ditanya aki tuh generasi mudanya kayak gitu. Karena apa? Karena kita kurang diskusi. Kita kurang berbicara. Entah kesibukan karena main medsos, entah kesibukan main apa. Aki himbau kembali, mari kita datangi tokoh-tokoh masyarakat. Kita minta pendapat mereka. Kita ajak mereka berkiprah. Disitulah enaknya yang disebut dengan peace to peace communication. Itu saja ya. Jadi sekali lagi bahwa hal-hal yang tidak paham itu mari kita pecahkan dengan cara diskusi. Bila perlu kita tanya, jangan segan-segan. Soalnya sih sekarang ini yang agak susah menurut Aki adalah banyak pertemuan-pertemuan yang melalui media, ya, yang melalui online begitu, sehingga tidak bebas berdiskusi itu. Kadang-kadang satu ditutup di sini, mau tanya dari sini sinyalnya jelek, itu kira-kira seperti itu, ya. Mari kita kembalikan bahwa diskusi itu adalah hakikat daripada orang BKKBN. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.